Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini topiknya sangat menarik sekali bahwa Yeni Wahid bawa arus Gus Durian dukung Anies Baswedan. Video Yeni Wahid dukung Anies dapatkan banyak respon positif, dan tidak hanya itu, hubungan Anies dengan Yeni memang cukup dekat sekali sewaktu Anies menikahkan anaknya bulan lalu. Yeni datang menghadiri dalam kesempatan itu dan Yeni memberikan apresiasi atas pernikahan tersebut. Kalau kita melihat berita ini, bahkan saya rasa cebong-cebong di luar sana itu kepanasan begitu. Artinya bahwa angin segar untuk dukungan terhadap Anies Baswedan tidak hanya di kalangan kecil, tetapi juga ada dari Mbak Yeni yang selalu memberikan apresiasi kepada Anies Baswedan. Tentu para cebong-cebong itu kepanasan melihat ini kan. Mari kita baca komentar-komentar para netizen seperti ini. Memang Anies lebih unggul dibanding calon-calon yang lain, hampir dari segala segi. Kecerdasan, prestasi, inovasi, integritas, jujur, santun, dan sebagainya. Mantap Bu Yeni Wahid, sangat fair. Insya Allah Pak Anies jujur dan amanah. Harus persatu rakyat dukung Pak Anies. Ini bentuk perlawanan kita terhadap oligarki busuk yang ingin mengatur segala hal di NKRI, mulai ekonomi, politik, hingga hukum. Mbak Yeni tidak diragukan kecerdasan dan rasa nasionalismenya. Objektif dalam menentukan pilihan, tak punya motivasi lain kecil untuk kepentingan bangsa dan negara. Orang yang dukung Anies berarti orang itu cerdas dan ingin segala ini makmur dan sentosa ke depan. Karena orang sudah dilihat di DKI hanya 5 tahun Anies bisa robah Jakarta jadi kota taraf internasional. Hanya 5 tahun juga negara ini dipimpin oleh Anies Baswedan. Cukup 2 periode 5 tambah 5 tahun sesuai Undang-Undang 45. Indonesia akan melebihi semua negara Eropa, Amerika, itu pasti. Pilih Anies jika ingin sejahtera, maju, dan makmur rakyatnya. Indah negerinya. Sangat setuju banget. Hidup Gus Durian, semoga amanah dan barokah. Salut Mbak Yeni, insya Allah umat Islam yang berpikiran jernih yang memilih Pak Anies. Komunitas Gus Dur, saya sangat yakin dalam memutuskan sebuah keputusan pasti kajiannya dari segala sudut sebelum ditetapkan sebagai keputusan. Masa kecerdasan Pak Gus Dur semasa hidup itu tidak membentuk generasi penerus sesuai kecerdasan beliau, maka komunitas dan generasi penerus pasti cerdas dalam keputusan besar, apalagi menyangkut prioritas kepentingan negara Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin, Yeni Wahid pinter, cerdas, dan serta berakal sehat untuk membela rakyat kecil. Itulah yang saya bacakan dari komentar-komentar para netizen. Artinya kalau kita melihat ini bahwa Anies Baswedan sudah mempunyai angin besar di keluarga Nahdliyin. Perseteruan antara Mbak Yeni Wahid dengan Caimin itu begitu luar biasa sekali kan. Berapa bulan yang lalu saling sindir terhadap PKB dalam struktural, dan bahkan kalau menurut saya pribadi suara PKB akan kempes. Bahkan dukungan Pak Prabowo akan beralih ke Anies Baswedan, karena sebagian sudah menyatakan bahwa akan ada dukungan kepada Anies Baswedan, dan ini benar-benar angin segar untuk Anies Baswedan. Dan insya Allah dari beberapa komentar dan para netizen, Pak Anies yang sangat dibanggakan dan sangat setuju Pak Anies maju di Presiden 2024. Tetapi ini adalah bahkan politik itu bisa cair, bisa enggak, karena ini adalah politik begitu. Mari kita baca komentarnya atau beritanya seperti ini. Yeni Wahid bawa arus bawah Gus Durian dukung Anies Baswedan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review EPR Ujang Kamarudin mengatakan sah-sah saja Yeni Wahid mendukung Anies Baswedan secara politis. Arus bawah Gus Durian katanya memang menginginkan agar Gubernur DKI Jakarta bisa tampil di Pilpres 2024. Secara legal formal, kekuasaan politik khususnya di Partai Kebangkitan Bangsa PKB masih berada di tangan Muhaimin Iskandar.
Caimin. Ujang bilang koalisi Gerindra dan PKB masih akan tetap berjalan. Kartunya ada di tangan Caimin dalam menjaga kesolidan di PKB. Kalau pecah atau tidak pecah koalisi Gerindra PKB tidak lihat saja nanti, ujar Ujang. Dilihat dari pengamat politik dari kelompok kajian dan eksekutif opini publik Indonesia, Henry Satrio menilai politik khususnya di Indonesia itu bersifat dinamis. Dia melihat dukungannya Yeni Wahid kepada Anies Baswedan mungkin saja ditirukan oleh tokoh-tokoh lain. Jadi artinya bahwa walaupun ada perseteruan antara Yeni Wahid dengan Caimin, ini menunjukkan bahwa di satu sisi dukungan Prabowo itu semakin mengecil dan bahkan di PKB pun itu akan semakin menipis. Karena apa? Karena pada hakikatnya warga Nahdliyin itu seharusnya memilih partai PKB, seharusnya hal seperti itu. Tapi ini adalah politik begitu. Juga Ketua PBNU, juga Ketua Umum PBNU juga menyatakan bahwa PBNU tidak akan ikut serta dalam satu politik praktis. Artinya ini sudah menjadi kebebasan dalam sebuah kelompok Nahdliyin tersebut, apalagi ini mempunyai dukungan besar kepada Anies Baswedan. Ini tentu ini menjadi luar biasa begitu kan. Maka hal seperti ini, dukungan kepada PKB seakan semakin kempes atau semakin menurun. Dan setidaknya Prabowo juga akan pasrah karena memang pernyataan Prabowo itu sudah jelas, berkoalisi dengan PKB, memutuskan untuk berkoalisi dengan PKB. Karena Pak Prabowo saat ini digadang-gadang menjadi calon terkuat di Pilpres 2024. Mari kita lanjutkan kembali. Kalau seorang figur calon presiden bisa diterima semua kalangan, kata Henry, bakal menjadi presiden baik. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi. Politik identitas disalahgunakan, kata Hensit. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Deddy Kurniasah mengatakan menilai video viral Yeni Wahid mendukung Anies Baswedan sebagai tanda positif. Dia menilai anak perempuan almarhum Gus Dur itu bakal membawa pengaruh personal di Partai Kebangkitan Bangsa. Nasdem dalam hal ini memang memerlukan banyak tokoh politik agar yakin mengusung Anies sebagai capres. Deddy melihat Gubernur DKI lebih baik diusung Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tetapi banyak tokoh yang terlibat ketimbang banyak partai minim tokoh, kata dia. Sejak diunggah channel YouTube Radar Istana pada 16 Agustus, video bertajuk Yeni Wahid ajak Gus Durian dukung Anies, sinyal tantangan untuk Caimin. Berita terbaru sudah ditonton 38.000 itu. Video itu memperlihatkan suasana perseteruan antara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar dengan putri sulung Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Zainubah Arifah Hafsah, atau dikenal dengan nama Yeni Wahid. Ya, saya yakin bahwa perseteruan seperti itu juga menjadi satu catatan penting kepada Pak Muhaimin ya. Dalam artian bahwa Mbak Yeni mengatakan bahwa ya sudahlah ambil saja PKB begitu kan. Tetapi pada hakikatnya walaupun ada masih rasa sedih atau sakit hati terhadap Caimin, dan ini menjadi satu elektabilitas yang tidak memungkinkan untuk Caimin itu naik begitu di elektabilitasnya. Karena beberapa survei juga mengatakan bahwa Caimin saat ini juga elektabilitasnya sangat rendah begitu. Maka Prabowo itu sangat disayangkan sekali mengambil keputusan yang sangat luar biasa, mengambil Caimin itu untuk menjadi cawapresnya. Tetapi ini adalah politik, tidak bersifat final ya. Dalam artian bahwa masih 1 tahun lagi, bisa jadi fair, bisa jadi cair atau tidak. Sekarang bisa menjadi teman, besok menjadi lawan. Dan ini adalah catatan politik penting bahwa di negeri kita, di demokrasi kita memberikan sebuah kebebasan bagi kita dalam politik praktis ini. Dalam artian bahwa kalau kita melihat Pak Anies sangat luar biasa sekali. Sekarang di akhir-akhir masa jabatannya Gubernur DKI Jakarta sudah memberikan sebuah apresiasi, memberikan catatan penting keberhasilan di DKI Jakarta. Bahkan janji-janji pun dituangkan kepada masyarakat di Jakarta, dan ini adalah catatan prestasi luar biasa kepada Anies Baswedan. Kalau boleh saya katakan, kado istimewa di terakhir jabatan masa Gubernur DKI Jakarta. Kira-kira seperti itu. Ini politik praktis luar biasa bagi Anies Baswedan kan. Maka dari sinilah yang kemudian orang-orang banyak sekali membuli Anies Baswedan. Para buzzer-buzzer RP juga membuli Anies Baswedan. Agar apa? Agar elektabilitasnya turun, agar popularitasnya turun. Tetapi
Pada hakikatnya orang-orang yang sudah sayang kepada Anies Baswedan, sudah cinta kepada Anies Baswedan, tidak tergoyah sedikit pun untuk mengikuti para buzzer-buzzer dan cebong-cebong di luar sana yang kepanasan terhadap Anies Baswedan begitu kan. Jadi sangat luar biasa sekali. Mari kita lanjutkan kembali beritanya. Ini tentunya membuat Yeni Wahid sakit hati sampai sekarang. Dia tidak menerima tindakan Caimin terhadap partai bentukan ayahnya itu. Beberapa waktu lalu polemik keduanya muncul di media sosial. Yeni menyerang Caimin yang sebenarnya masih keluarga sendiri karena Caimin terhitung masih keponakan Gus Dur sebagai tokoh yang merampok PKB dari tangan Gus Dur. Yeni kembali menyerang Caimin terkait ambisi Caimin menjadi calon presiden. Dia mengatakan percuma maju sebagai kontestan karena elektabilitas rendah. Memang di banyak lembaga survei posisi Caimin selalu berada di papan bawah. Kalau jauh jika dibandingkan dengan posisi tiga besar Anies Baswedan, Prabowo maupun Ganjar. Para Gus Durian kata Yeni jangan terjebak untuk mendukung Caimin, elektabilitasnya sangat rendah, tidak akan mungkin menang. Sebaiknya suara dialihkan saja kepada yang mempunyai ranking elektabilitas yang tinggi, yang mempunyai kemungkinan menang yang besar, kata Yeni. Jelas sekali perseteruan antara elit warga Nahdien itu menguntungkan bagi kontentan yang lain. Menurut video tersebut, ini merupakan dukungan Yeni Wahid kepada Anies Baswedan. Silakan tafsir sendiri. Ya memang sangat luar biasa sekali ya kalau Mbak Yeni benar-benar ingin mendukung Anies Baswedan, karena ini adalah masih berita ya. Tentu ini menjadi angin segar sekali kepada Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan didukung oleh beberapa Nahdien kan begitu kan. Walaupun Mbak Yeni juga mengatakan tidak mungkin akan mendukung PKB versi Caimin ya, karena mungkin ada kesakit-hatian itu dalam berita itu. Tetapi perlu dicatat bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini ya tidak sebenarnya Mbak Yeni sama Caimin itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuma dia dalam struktur dalam PKB dia sangat disayangkan sekali ya, karena memang dalam sejarah ada Pak Muhaimin atau Caimin mengambil atau merampok dalam istilah tadi mengambil partainya Gus Dur begitu, kira-kira seperti itu. Tetapi ini adalah politiknya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.